Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali di tempat ini, di rumah masing-masing, dan kita bisa sama-sama berdoa dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya saudara, penting sekali untuk saudara terus satu hati luangkan waktu untuk berdoa bersama-sama, karena ketika kita berdoa bersama-sama kita menguatkan satu sama lain. Saya masih ingat betul ketika saya masih anak-anak, umur 18-19 tahun, saya ikut pertama kalinya crusade daripada Billy Graham, dan Billy Graham katakan dengan sangat gamblang, dia katakan begini, 80% lebih dari pelayanan adalah simply being present, hanya sekedar hadir. Kita sudah melakukan 80% lebih dari pelayanan yang kita lakukan. Nah saudaraku, artinya yang lain-lainnya tuh, kesibukan ini itu hanya nggak sampai 20%. But being present itu 80% lebih dari pelayanan kita. Nah saudaraku, kalau saya mau melayani saudara simply by being present, itu saya sedang melayani 80% lebih dari seluruh kewajiban pelayanan saya. Jadi saya mau dorong supaya saudara dan masing-masing di tempat ini, mari kita sama-sama kuatkan satu sama lain, karena kehadiran saudara akan menguatkan yang lain, menguatkan saya dan satu sama lain. Nah saudaraku, hari ini kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang beberapa waktu terakhir ini di dalam Zoom meeting prayer ini saya sampaikan tentang doa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, ada banyak julukan terhadap Tuhan, terhadap Allah yang dipakai di dalam Alkitab. Dia disebut sebagai El Shaddai, dia disebut sebagai Allah Jehovah, dan setiap julukan itu mengandung karakter daripada Allah kita. Saudaraku, dari semua julukan yang ada satu julukan, ada satu sebutan yang paling dia sukai, dan bahkan Yesus sendiri mengajarkannya berulang-ulang kali, yaitu memanggil dia sebagai Bapa. Saudaraku, pada waktu pertama kali Yesus menyebut Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, ketika Yesus berumur 12 tahun. Dan pada waktu Yesus berumur 12 tahun, itu pertama kalinya dicatat di dalam Alkitab, waktu dia memanggil Bapa. Dia katakan begini kepada ibu bapaknya, kepada Maria dan Yusuf. Dia katakan ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Itu adalah sebutan Tuhan Yesus pertama kali tentang Allah. Lalu ketika Yesus mati di kayu salib, perkataan terakhir yang dia sebutkan kepada Allah itu dengan katakan gini, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Saudara, ini adalah sebutan yang terlalu sering. Kalau saudara perhatikan di dalam keempat Injil, lebih dari 200 kali Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa. Dan bahkan dia ajarkan kita, waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan ajarkan kami berdoa. Doa yang dia ajarkan itu dikenal sebagai doa Bapa kami. Coba, ayo kita sama-sama tundukkan kepala. Kita udah lama nggak berdoa Bapa kami karena nggak ada ibadah di gereja. Ayo kita berdoa sama-sama doa Bapa kami ya. Saudara ikuti dan saudara katakan dengan suara lantang di tempat saudara masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ini adalah doa favorit dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Tuhan gak ajarkan berapa lama harus berdoa, 1 jam kah, 2 jam kah, 3 jam kah. Tuhan juga gak ajarkan metode berdoanya, harus lipat tangan, tutup mata, berdiri, berlutut, jongkok, dan sebagainya. Berdoanya harus di gereja, di sinagog, di rumah, di kamar. Itu semuanya bukan hal-hal yang penting yang Tuhan ajarkan. Tetapi kalau saudara perhatikan daripada doa Bapa kami ini, yang paling utama yaitu berhubungan dengan Bapa, dengan Tuhan yang disebut sebagai Bapa. Dan itulah yang dititik beratkan oleh Tuhan
dalam hal ini. Saudaraku, disebut sebagai Abba, ya Abba, ya Bapa. Saudaraku, saya ingin ajak saudara waktu saya teringat dan pertama kali saya belajar mengenai makna sederhana daripada kata Abba atau kata Bapa ini. Saudaraku, mungkin ada beberapa saudara yang ikut bersama-sama dengan saya beberapa waktu yang lalu, saya lupa persisnya tahun berapa itu. Saya berada di Israel, tepatnya di Yerusalem, di Old City of Jerusalem. Seperti saudara tahu, Old City of Jerusalem itu adalah sebetulnya pasar, gitu ya sekarang ini. Dan rombongan yang berangkat, terutama ibu-ibu, anak-anak muda semua berjalan bersama-sama. Terus kemudian ada waktu mereka tuh diberikan waktu luang untuk lihat-lihat karena banyak sekali yang ingin belanja gitu. Nah, saudaraku, saya nggak kepengen belanja, saya duduk di satu tempat menghadap kepada pasar dan saya lihat-lihat gitu ya. Saya duduk, saya lihat-lihat. Ada satu pemandangan menarik, saudaraku. Ada satu anak kecil, mungkin sekitar 3-4 tahun. Dia asik melihat-lihat ini, melihat-lihat itu. Tiba-tiba dia sadar, dia sendirian. Kemudian ketika dia sadar, dia nengok kanan, nengok kiri, dan dia berkata gini, Abba, Abba. Saya liatin, saya perhatikan. Kemudian dia asik lagi ngeliatin belanjaan, ngeliatin barang-barang apa-apa yang ada di toko-toko itu. Tapi kemudian ada sesuatu yang menggelitik lagi. Dia angkat kembali kepalanya. Dia cari papahnya. Dia panggil lagi, Abba, Abba, dengan suara kecil. Saudaraku, saya liatin beberapa waktu lamanya, beberapa menit, bolak-balik seperti itu. Tiba-tiba nggak jauh, ada seorang bapak tergopoh-gopoh dengan keringetan dingin, ya, dengan keringetan berkucuran dan dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Dia cari anak itu, dia panggil nama anak itu, saya lupa namanya siapa. Kemudian anak ini merespon, Abba, gitu ya. Begitu ketemu, anak itu dipeluk, dicium, diangkat. Kemudian papahnya ngomong sesuatu dalam bahasa Ibrani yang saya juga nggak ngerti, tapi mungkin saya bayangkan dia berkata kepada anak ini, lain kali kamu jangan jauh-jauh dari Abah, kamu dekat-dekat dengan Abah. Tapi namanya anak kecil, dia tahu dia bakalan ketemu dengan Abahnya eventually, gitu ya. Lalu nggak lama ada ibu dan kakak laki-lakinya daripada anak kecil ini. Mereka juga lari tergopoh-gopoh dan begitu ketemu, ibunya memeluk anak ini dan mencium. Kakaknya juga melakukan hal yang sama. Keluarga ini bersuka cita. Saudaraku, saya lihat satu pemandangan ini, saya perhatikan. Dan saya ingin belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya melalui pengalaman kesaksian yang sangat sederhana ini. Supaya saya melihat dan saya umumnya, saya tahu Roh Kudus bisa ajarkan saya sesuatu. So, ketika saya perhatikan, kemudian saya digerakkan untuk datang kepada anak ini. Sudah tahu, dulu disebutnya kertas soku, sudah tahu ya, origami atau ya origami. Sudah saya datang kepada ayah dan anak ini, kemudian saya katakan, what a sweet girl, boleh nggak saya kasih origami? Papahnya bilang, oh ya silakan, we are so blessed to have her. Sudah saya belum lupa sampaikan. Anak ini kulitnya hitam, rambutnya keriting, orang Afrika. Papah, mamahnya, dan kakaknya itu Yahudi kulit putih. Kemudian papahnya berkata begini, anak ini adalah Ethiopian Jew. Ini adalah Yahudi dari Ethiopia. Saudaraku, waktu saya lihat pengalaman ini ya, kemudian setelah saya serahkan origami itu, saya duduk lagi dan saya perhatikan bagaimana keluarga ini betul-betul bersuka cita. Tiba-tiba, saya diingatkan kepada beberapa ayat yang Tuhan ingin tekankan pengajaran ini. Mungkin saudara nggak pernah ngeh tentang hal ini. Saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran. Coba kita lihat dari kitab Roma 8. Ya. Roma 8 saya akan bacakan mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah anak
maka kita juga ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, kalau saudara lihat di King James, Roma 8 ayat 15, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Saudaraku, Alkitab mencatat begini, kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima spirit of adoption, roh adopsi. Nah, saudaraku, mungkin saudara nggak pernah sadar tentang hal ini. Hari itu, waktu saya duduk di Old City of Jerusalem, dan saya memperhatikan sikap Abba terhadap anak adopsinya, saya mulai diingatkan kepada ayat ini. Sebetulnya Alkitab banyak bicara tentang ini, tentang spirit of adoption, dan ini yang membuat yang melukiskan hubungan antara Bapa di surga dengan gerejanya. Nah, saudara perlu memahami kebenaran ini. Kita ini bukan lahir sebagai pangeran, gitu ya. Bukan serta-merta kita dikandung di dalam perut seorang permaisuri dan lahir sebagai putra-putri raja. Kita bukan seperti Raja Thailand. Saudara tahu sekarang Raja Thailand berbeda dengan ayahnya, tapi dia menjadi raja. Ayahnya bernama Bhumibol Adulyadej. Ayahnya itu seorang raja yang sangat dihormati. Ayahnya begitu peduli terhadap rakyat. Dia menghabiskan seluruh waktunya, energinya, kapasitasnya untuk membangun pertanian, perkebunan di Thailand. Itu sebabnya sekarang beras Thailand itu disebut the King Rice. Itu adalah program daripada kebijakan Raja Bhumibol Adulyadej. Saudaraku, begitu dihormatinya, begitu dihargai oleh rakyat Thailand. Saudaraku, kemudian Raja Thailand punya satu anak laki-laki, namanya Vajiralongkorn. Setelah dia dewasa, dia menambah nama di depannya. Vajiralongkorn ditambah Maha Vajiralongkorn. Saudaraku, Bhumibol artinya membumi, stepping on earth, berpijak di bumi. Vajiralongkorn merasa kurang cukup dengan namanya, dia tambah lagi Maha Vajiralongkorn. Ketika dia dilantik menjadi raja, menggantikan ayahnya, dia mengambil satu sebutan, disebut Rama the Tenth, Rama ke-10. Rama adalah, kalau saudara mengikuti cerita-cerita perwayangan, Rama adalah raja yang paling arif, paling dihormati, paling luar biasa. Dan itu nama yang diambil oleh Vajiralongkorn sebagai namanya. Tapi hidupnya berbeda dengan bapaknya. Hari-hari ini ketika seluruh dunia termasuk Thailand sedang dilanda yang namanya COVID-19. Thailand di lockdown. Vajiralongkorn dengan 20 permaisuri dan gundik-gundiknya menyewa satu hotel paling mewah di pegunungan Alpen di Swiss. Dengan seluruh bodyguardnya dibawa dengan pesawat khusus. Menghabiskan uang negara di pegunungan Alpen di Swiss. Sedangkan rakyatnya sendiri mengalami kesusahan, harus berjuang melawan virus ini tanpa raja. Tapi sekalipun demikian, hukum melarang manusia di Thailand untuk mengkritik rajanya, mengusik rajanya. Kalau saudara orang Thailand dan mengusik raja saudara di sana, saudara bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi hukum itu begitu keras, sekalipun rakyat di berita-berita luar negeri, semua itu bisa diekspos. Tapi dia tetap jadi raja. Kenapa? Karena dia lahir sebagai raja, sebagai anak raja, dari kandungan seorang permaisuri. Berbeda dengan saudara dan saya. Kita bukan lahir sebagai anak raja. Kita bukan dilahirkan dari rahim seorang permaisuri. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, kita ini lahir karena kita ini bukan orang siapa-siapa. Kita ini diadopsi, dan Alkitab dengan jelas mengatakan, you have received the spirit of adoption. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memahami kebenaran daripada ini. Mungkin ini ada beberapa seri yang saya ingin share tentang spirit of adoption. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan ini. Dan saya lihat ini jarang sekali diajarkan
di dalam gereja. Saudaraku, ini fakta kebenaran yang setiap anak Tuhan perlu sadar. Saya lihat kembali lagi kepada anak kecil yang ketinggalan oleh abahnya tadi ya. Sekalipun anak itu begitu lucunya, begitu cantiknya, begitu tulusnya, cintanya begitu luar biasa terhadap abah. Pada waktu saya duduk di kursi itu, Tuhan mulai katakan, sekalipun anak itu mencintai abahnya begitu rupa, yang membuat anak itu hidup dan bertumbuh bukan karena cinta dia terhadap abah, tetapi karena cinta abah terhadap dia, yang membuat anak itu bertumbuh dan terus menjadi besar dan menjadi luar biasa. Saudara-saudara ingat pertama kali kita sharing firman di dalam Zoom meeting ini, kita bicara tentang ada seorang yang diutus oleh Marta dan Maria pergi kepada Yesus. Dia adalah pendoa yang berkata kepada Yesus. Ingat saudara, doanya apa? Dia katakan begini, Yesus, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Bukan dia yang dikasihi Maria, bukan dia yang dikasihi Marta, bukan dia yang aku kasihi. Tetapi doanya begini, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Saudaraku, inilah yang membuat mujizat terjadi. Bukan karena kasih saudara, bukan karena kasih kita, tetapi karena kasih Aba itulah yang membuat anak itu hidup, yang membuat anak itu akan besar dan ditemukan kembali. Bukan karena anak itu mencari abahnya, tetapi Aba yang mencari anak itu. Dan itulah yang membuat anak itu dipertemukan dan kemudian akan bertumbuh menjadi besar. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan merenungkan kebenaran ini secara perlahan-lahan. Orang pertama yang ditulis di dalam Alkitab yang diadopsi adalah Musa. Alkitab berkata begini, Musa pada waktu dia hidup, Musa itu hidup di dalam kekerasan Mesir, di tanah Mesir, dari seorang ibu yang adalah seorang budak Ibrani. Pada waktu itu Firaun yang berkuasa atas Mesir mempunyai titah. Dia melihat orang-orang Ibrani itu begitu kuatnya, makin lama makin bertambah banyak. Kemudian dia mengeluarkan satu titah, dan titah Firaun menjadi hukum, menjadi undang-undang pada waktu itu. Titahnya begini, setiap anak-anak laki-laki dari bayi Ibrani harus dihukum mati. Ya. Dan Musa lahir sebagai anak laki-laki dari keturunan, dari rahim Ibrani. Musa harus dihukum mati. Kemudian atas dorongan Tuhan, ibunya meletakkan Musa di dalam satu keranjang dan dibiarkan mengalir di sungai Nil. Singkat cerita, Musa diambil dan dipungut oleh putri Firaun. Dan setelah dipungut, putri Firaun jatuh hati kepada bayi kecil ini. Bayi kecil ini diambil dari air dan diberi nama Musa karena artinya diambil dari air. Kemudian bayi itu, Alkitab berkata di dalam Keluaran 2 ayat yang 10, maka bayi itu diadopsi oleh putri Firaun. Saudaraku, karena bayi itu diadopsi oleh putri Firaun, akibatnya bayi itu tidak bisa dibunuh. Nah, saudara perlu mengerti kebenaran ini. Ada hukum yang dikeluarkan oleh Firaun. Hukum itu menjadi undang-undang yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Hukumnya berkata begini, setiap laki-laki dari keturunan Ibrani harus dihukum mati. Musa adalah satu-satunya bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Ibrani, lahir pada waktu itu dan tidak dihukum mati. Kenapa Musa tidak dihukum mati? Karena dia diadopsi oleh putri Firaun. Hak yang terjadi karena spirit of adoption ini membatalkan hukum yang dikeluarkan oleh Firaun sekalipun. Coba saudara bayangkan, by law, by nature, Musa itu adalah anak Ibrani. Naturnya dia itu anak Ibrani. Tetapi tiba-tiba karena spirit of adoption yang terjadi, Musa diambil oleh putri Firaun. Dan spirit of adoption ini membatalkan the law of nature. Sekalipun dia anak Ibrani, sekalipun dia lahir dari keturunan Ibrani, itu dibatalkan karena spirit of adoption. Saudara dan saya, by nature, we are sinful. Kita ini berdosa. Alkitab berkata, kita dikandung dalam dosa. Kita dilahirkan oleh dosa. Saudaraku, dosa keturunan, dosa nenek moyang, ini adalah warisan yang kita alami. Kalau tanpa spirit of adoption, you and I will die. Karena kita betul-betul tidak mempunyai hak untuk hidup. Ada satu hukum
bahwa dosa itu harus upahnya maut, kecuali you are adopted. Dan itulah yang sebetulnya Roma 8 ayat 15 katakan. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tetapi sekarang kita menerima roh adopsi, spirit of adoption. Dan dengan spirit of adoption ini, kita berseru kepada Dia, Ya Aba, Ya Father. Saudaraku, spirit of adoption ini tiba-tiba membatalkan semua hukum yang berlaku dan mengikat keadaan hidup kita yang sebelumnya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memahami kebenaran ini. Mungkin saya juga sudah sempat sharingkan kepada beberapa saudara. Saudara masih ingat pada waktu saya kuliah, saya punya satu orang sahabat, satu orang teman baik, namanya Johnny Depp. Johnny Depp Neosa adalah seorang Brazil yang tinggal di Amerika. Satu kali dia ajak saya untuk pergi ke pemakaman ibunya. Dan di situ saya bertemu dengan adik daripada Johnny Depp, namanya Maria Neosa. Ibu Johnny Depp namanya Donna Neosa. Pada waktu dia meninggal, satu-satunya orang yang saya lihat begitu hancur hatinya adalah Maria Neosa. Kemudian Johnny Depp mulai cerita tentang siapa ini Maria. Maria itu adalah anak pungut daripada ibunya, daripada Donna Neosa. Pada waktu mereka tinggal di satu kota kecil di pinggiran Rio de Janeiro, di kampung itu, kepala suku, kepala kampung di situ menemukan ada seorang anak kecil, umur 2 tahun, anak gadis kecil, ditinggalkan orang tuanya dan pindah makan, ngambil dari tempat sampah. Setelah beberapa hari, penduduk kampung ini mencoba menawarkan anak ini kepada seluruh kampung di situ. Gak ada yang berhak, gak ada yang bersedia menerima. Sampai dia datang kepada Donna Neosa, dan Donna Neosa katakan, dengan segala keterbatasannya, saya cuma punya rumah gubuk kecil dan satu pekarangan, memelihara ayam, babi dan sebagainya, udah diterima. Dan anak itu diadopsi oleh Donna Neosa dan diberi nama Maria Neosa. Anak itu hari itu berpindah hidupnya dari anak gelandangan, dari gembel menjadi anak kesayangan. Begitu dicintai, begitu diterima. Saudaraku, pada waktu Donna Neosa mati, anak itu betul-betul hancur hatinya. Dia usap-usap peti mati Donna Neosa. Dia menangis betul-betul dengan hati yang hancur. Oh brigada, thank you. Terus dia katakan dalam bahasa Portugis ya. Saudaraku, beberapa waktu setelah itu, Johnny Depp dan Maria pergi kembali ke Brazil untuk menjual semua warisan yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Saudaraku, surat wasiat yang ditinggalkan oleh ibu mereka berkata begini, semua hasil penjualan itu harus dibagi 2 antara Johnny Neosa dan Maria Neosa. Pada waktu itu saya kebetulan ada di situ. Mereka sedang bercakap-cakap, Maria menangis dan dia berkata begini, Johnny, saya nggak berhak terima ini. Ambil semuanya buat kamu. Donna Neosa adalah ibu kandungku. Saya sudah bersyukur dipindahkan dari anak gembel menjadi anak kesayangan. Itu sudah luar biasa. Saya disekolahkan, saya diterima, saya dibesarkan. That's more than enough. Johnny Depp berkata begini, Maria, you are no less of a daughter to Donna Neosa. Engkau bukan kurang engkau tidak kurang sebagai anak daripada Donna Neosa. Engkau punya hak yang sama dengan aku. Karena adopsi itu tidak membedakan anak kandung dengan anak adopsi. Saudaraku, pada waktu itu saya diteguhkan dengan satu kebenaran ini. Itulah sebabnya Yesus sendiri berkata kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, satu kali engkau akan duduk memerintah bersama-sama dengan Yesus, memerintah bangsa-bangsa. Kenapa? Karena adopsi itu, the spirit of adoption, membuat anak-anak itu menjadi satu level dengan yang sulung, yaitu Kristus sendiri. Dan itulah yang terjadi. Saudara ingat kebenaran ini. Jadi hari ini yang saya ingin bagikan kepada saudara satu hal yang sangat sederhana. Saudara menerima yang namanya spirit of adoption. Spirit of adoption itu terjadi bukan karena saudara baik, bukan karena saudara layak menerimanya, bukan karena saudara berhak menerimanya, tetapi karena saudara diangkat.
menjadi bagian yang sama seperti anak kandung. Saudara bukan lahir sebagai Raja Thailand. Saudara lahir sebagai orang biasa yang kemudian diangkat oleh cinta Aba, didudukan sejajar dengan anak-anak kandung. Itulah yang terjadi buat saudara dan saya. Dan hari ini, kalau saudara menghargai betul-betul kebenaran ini, saudara akan penuh dengan pengucapan syukur. Sama persis seperti Maria Neusa. Betul-betul, kadang-kadang dia bisa menghargai lebih daripada anak kandung. Karena dia tahu, dahulu aku terbuang, dahulu aku pengemis, dahulu aku gak punya masa depan. Sekarang ketika diadopsi, aku punya masa depan. Aku punya nama belakang. Aku punya satu bagian, satu keluarga. Dan aku menjadi sama seperti anak-anak kandung. Sekalipun aku bukan dari darah dan daging. Saudara dan saya bukan berhak menerima semua yang Yesus terima. Saudara dan saya bahkan bukan secara jasmani keturunan orang-orang Yahudi. Tetapi Alkitab berkata, engkau dicangkokkan. Engkau menerima yang namanya spirit of adoption.